Kan salah satu syiar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, yang merupakan isyarat dari pelaksanaan sholat Idul Fitri setelah selama sebulan penuh kita menjalankan puasa di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita baru saja berpisah dengan bulan Ramadan yang mulia, bulan yang penuh keberkahan, di mana sebab utama dari kemuliaan bulan Ramadan adalah karena di bulan inilah Allah pertama kali menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Idul Fitri yang mudah-mudahan dirahmati Allah, pertanyaan berikutnya yang harus kita tanyakan kepada diri kita masing-masing adalah, pasca Ramadan ini apa atau bagaimana perlakuan kita terhadap Al-Qur'an? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Dalam surah Al-Furqan ayat ke-73, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza dzukkiru biayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana." Di antara ciri-ciri orang-orang atau ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih adalah orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang yang tuli dan buta. Ma'asyiral muslimin, ayat ini menjelaskan kepada kita mengenai pentingnya kita memperhatikan ayat-ayat Allah yang ada di sekitar kita. Ayat Al-Quran atau ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, itu dibagi menjadi dua macam. Ada ayat-ayat yang disebut dengan ayat-ayat takwiniyah, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah yang berupa apa yang ada di alam semesta ini, mulai dari segala hal yang terdapat dalam diri kita ataupun yang ada pada benda-benda yang ada di sekeliling kita, baik benda-benda yang ada di langit maupun benda-benda yang ada di bumi. Itu semua merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan betapa agungnya penciptanya. Sebagaimana disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 190, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab." Bahwa dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam itu ada tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang mau berpikir. Kemudian tanda kekuasaan yang kedua atau ayat-ayat Allah yang kedua adalah ayat-ayat yang berupa ayat-ayat tertulis atau wahyu yang disampaikan kepada para rasulnya. Dan kalau kita sebagai umat Islam, maka wahyu terakhir yang disampaikan kepada Rasulullah Muhammad adalah Al-Qur'anul Karim. Ini yang disebut dengan ayat-ayat tanziliyah. Dan tujuan utama diturunkannya Al-Qur'anul Karim adalah sebagai petunjuk bagi kita semua. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Di situ Allah menyebutkan bahwa Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran yang diturunkan kepada kita ini merupakan kitab suci yang luar biasa. Disebutkan di Al-Quran sendiri bahwasannya Al-Quran itu tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu, mulai dari nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia, sifat orang yang beriman dan sifat orang kafir. Kemudian menceritakan bagaimana nasib mereka kelak di akhirat, menceritakan bagaimana nasib surga dan neraka, menceritakan bagaimana janji-janji Allah dan ancaman-ancaman Allah, menceritakan hikmah-hikmah, larangan-larangan, perumpamaan-perumpamaan dan kisah-kisah yang semuanya itu merupakan bukti bahwasannya Al-Quran ini merupakan kitab
yang benar berasal dari Allah, merupakan mukjizat nyata yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti terbesar bahwasanya Al-Quran ini merupakan mukjizat yang berasal dari Allah adalah tantangan Allah di Al-Quran kepada orang-orang yang tidak percaya terhadap Al-Quran untuk membuat kitab yang semisal dengan Al-Quran. Sejak ayat itu turun sampai sekarang belum ada orang yang bisa menjawab tantangan itu. Ada beberapa orang yang nekat. Di antaranya ada dahulu setelah Rasulullah wafat itu nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzab. Jadi Musailamah sang pendusta, karena dia mengaku sebagai nabi. Dia mencoba membuat ayat yang ingin menandingi Al-Quran. Tetapi ma'asyiral muslimin, karena memang itu ayat buatan, maka redaksi ayatnya pun lucu. Dia membuat surat namanya surat Al-Fil, tapi beda dengan surat Al-Fil yang kita hafal. Isinya Al-Fil, gajah. Mal-Fil, tahukah kamu apa itu gajah? Lahu khurtumun tawil, gajah itu punya belalai panjang. Nah, ini ayat Al-Quran apa? Lagu untuk anak-anak TK ya. Sangat lucu sekali isinya. Tidak bisa sama sekali dibandingkan dengan Al-Quran yang luar biasa sekali kandungan dan isinya. Maka ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin wa rahimani wa rahimakumullah, karena Al-Quran ini merupakan petunjuk yang nyata, kebenarannya sudah tidak diragukan lagi. Maka pertanyaannya sekarang adalah tinggal apa yang harus kita perlakukan, atau bagaimana perlakuan kita terhadap Al-Quran ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Salah seorang ulama yang baru saja wafat tahun yang lalu, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, menyebutkan setidaknya ada dua hal minimal yang harus kita lakukan, kewajiban yang harus kita tunaikan terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah kita harus membuka hati kita, membuka telinga kita, dan membuka pikiran kita terhadap Al-Quran. Kita harus menerima Al-Quran sebagai sebuah pesan suci yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai sebuah petunjuk yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk mewujudkan itu, untuk membuka pintu hati, pintu akal, pikiran, dan pintu pendengaran kita, maka kita harus menghindarkan diri dari hal-hal yang bisa menghijab itu semua. Di antaranya adalah jangan sampai kita memiliki sifat lalai terhadap Al-Quran. Memang Al-Quran itu dibaca saja tanpa kita paham artinya, itu pahalanya luar biasa. Rasulullah menyebutkan dalam salah satu hadis, man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Wala aqulu alif lam mim harfun wala mun harfun wa mimun harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Intinya adalah bahwa setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran itu dilipat gandakan pahalanya, dihitung 10 kali lipat. Itu bukan satu kalimat, satu kata, satu lembar, satu huruf, dihitung satu kebaikan dikalikan 10. Tetapi ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai Al-Quran yang kita baca itu hanya sebatas bacaan-bacaan semata, tetapi kita harus membacanya dengan penuh konsentrasi, dengan penuh keseriusan. Lalu yang kedua yang bisa menghijab agar kita menerima kebenaran Al-Quran adalah syahwat-syahwat yang tidak bisa dikendalikan. Makanya di dalam bulan Ramadan ini selama 1 bulan penuh kita dilatih untuk mengendalikan syahwat kita. Adalah tujuan itu dalam rangka agar kita lebih mudah dalam menerima kebenaran. Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan orang-orang yang tidak bisa mengendalikan syahwatnya, atau memperingatkan kita akan generasi yang tidak bisa mengendalikan syahwat mereka. Allah berfirman dalam surah Maryam ayat ke-59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Allah menyebutkan bahwasannya kelak akan ada generasi yang dia dengan mudah meninggalkan salat, dia dengan mudah
mengikuti syahwat hawa nafsunya, fasaufa yalqauna ghayya, maka orang-orang ini akan menemui kesesatan. Maka ini yang harus kita kendalikan. Lalu yang ketiga, agar kebenaran itu bisa mudah kita terima adalah jangan sampai kita memiliki sifat kesombongan. Allah Ta'ala berfirman, sa'asrifu an ayatil ladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan memalingkan ayat-ayatku dari orang-orang yang berlaku sombong di muka bumi ini bighairil haq, tanpa alasan yang benar. Maka ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimani wa rahimakumullah, untuk itulah kita harus menghindari sifat kesombongan ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian langkah kedua, selain kita harus membuka hati, membuka pikiran dan membuka pendengaran kita terhadap kebenaran Al-Qur'an, adalah kita harus mentadabburi isi Al-Qur'an. Mentadabburi itu artinya kita membaca Al-Qur'an itu membacanya dengan penuh perenungan. Mungkin ada yang alasan, kita ini orang Indonesia, bagaimana kita membaca Al-Quran dengan perenungan? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Agama Islam itu bukan agama yang terbatas untuk satu suku, satu bangsa, tapi agama Islam adalah agama yang diturunkan Allah untuk seluruh umat di dunia ini. Maka cara agar kita bisa mentadabburi Al-Quran tentunya agar kita harus membaca tafsir-tafsir Al-Quran, membaca penjelasan-penjelasan Al-Quran yang dilakukan oleh para ulama. Yang pertama adalah ketika kita membaca Al-Quran, maka bacalah seakan-akan ayat itu turun kepada kita. Ketika ayat tentang azab, bacalah seakan-akan kita mendapatkan peringatan dari Allah. Ketika ayat-ayat tentang nikmat, bayangkanlah bahwa kalau kita bisa melakukan itu, maka kita akan mendapatkan nikmat yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama salaf dulu punya tips agar kita bisa mentadabburi Al-Qur'an dengan benar. Mereka ketika membaca Al-Qur'an itu mereka membayangkan membaca surat dari temannya. Sehingga kalau membaca surat dari teman yang dia senangi atau surat dari kekasih, tentu saja dia akan senang membaca dan akan melaksanakan isinya. Lalu ma'asyiral muslimin, yang paling penting dari tadabbur ini adalah ketika kita membaca Al-Quran, kita jangan hanya membacanya saja, tapi bacalah Al-Quran dan juga amalkan dan praktekkan isinya. Ini yang memang tidak mudah dan harus senantiasa kita lakukan sepanjang waktu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah apa yang harus kita lakukan, kewajiban yang harus kita penuhi terhadap Al-Quran yang merupakan kitab suci kita semua, yang menjadi sebab kemuliaan bulan Ramadan yang penuh berkah. Dan saat ini meskipun kita meninggalkan bulan Ramadan, tetapi peluang untuk melakukan kebaikan masih terbuka lebar. Maka marilah kita mengevaluasi diri, marilah kita melakukan muraqabah, merasa senantiasa diawasi Allah, dan juga melakukan mujahadah, senantiasa berperang melawan hawa nafsu, agar kita bisa mewujudkan pesan Allah dalam Al-Quran ketika mensyariatkan puasa, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma aslih ulata umurina li maslahatil Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma kun lahum wa la takun alaihim.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.